Halo, shalom semua. Perkenalkan, nama saya Febri Agatha Persihotan. Saya beragama Katolik. Saya biasa beribadah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Medan. Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Selvanus. Saat ini beragama Buddha dan berasal dari Vihara di CBC Medan. Perkenalkan, nama saya Gracelia Purba. Saya beragama Kristen Protestan dan saya beribadah di Gereja GKPS Tembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Amelia Putri. Agama saya Islam. Saya sering beribadah di Masjid Al Jihad, Jalan Abdul Lubis. Nama saya Ngadi Budaya, nama saya William. Saya beragama Buddha dan saya beribadah di Vihara. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10-100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Oke, kalau menurut saya sendiri untuk kerukunan umat beragama di negara kita ini terhitung boleh dibilang sangat baik, karena salah satu faktornya ini kita salah satu negara dengan jumlah penduduk paling padat di dunia, berada dalam 3 besar kalau saya nggak salah ingat. Dan dengan keanekaragaman tersebut, situasi keberlangsungan kita dalam melaksanakan agama kita masing-masing di sini sudah sangat baik sekali. Kalau mau diberikan skala dari 1 sampai 100, mungkin sudah di angka 90-an. Kalau di lingkungan keluarga besar saya itu skalanya ada di 90. Karena keluarga di Indonesia ini kan berbeda-beda. Ada yang satu keluarga itu ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan juga. Jadi kalau misalnya dalam acara Natal atau Tahun Baru itu yang beda agama itu kita tetap saling salam, saling berpelukan dan gotong royong untuk acara Tahun Baruan juga. Menurut pendapat saya, dari skala 10 sampai 100, kerukunan beragama di Indonesia sudah mencapai level yang lumayan bagus, di mana itu sudah menurut saya di 80. Nah, kenapa saya memberikan nilai 80? Karena di dalam berumat beragama di Indonesia ini sudah sangat banyak menjunjung toleransi, dan di mana kita juga dapat melihat di YouTube maupun podcast itu banyak juga di mana perbedaan agama dan pendapat itu bisa dimajukan dan bisa diberikan diedukasi dengan baik oleh tokoh-tokoh agama kita masing-masing. Nah, kalau menurut saya sudah cukup baik. Dalam skala 10 sampai 100 itu menurut saya 70 sampai 80. Kemudian bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama saya dengan agama lain itu sudah sangat baik. Menurut saya, opini kerukunan di Indonesia dalam hak bertetangga adalah skalanya 85. Dalam lingkungan saya, dalam Islam, kedudukan tetangga itu sangat tinggi. Seperti yang ditulis dalam Quran, surah An-Nisa ayat 36, kita disuruh berbuat baik ke tetangga dekat maupun tetangga jauh. Praktek di masyarakat itu mudah kok. Kalau misalnya ada tetangga non-muslim kita sedang sakit, kita bisa menjenguk mereka. Atau kalau kita sedang membuat makanan lebih, kita bisa membagikan kepada mereka. Hal sepele kayak gini itu bisa membuat Indonesia menjadi lebih rukun. Pertanyaan nomor 2, dalam ajaran agama narasumber, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dari yang saya yakini sendiri, salah satu hal yang sangat powerful, sangat berdampak bagi saya itu adalah kalimat yang sering kita dengar itu, yaitu Sabde Sata Bhavantu Sukhita, yaitu semoga semua makhluk berbahagia. Saya kira itu merupakan salah satu landasan yang cukup baik untuk kita jadikan pedoman beragama dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam agama Buddha sendiri diajarkan untuk inti dari ajaran kita sendiri itu adalah jangan berbuat jahat, selalu berbuat kebaikan, sucikan hati kita. Nah, itulah yang diajarkan di agama kita, sehingga itu menjadi pedoman kita untuk selalu menjaga kerukunan, di mana kita jangan berbuat jahat kepada agama manapun, selalu berbuat kebaikan kepada agama, tidak melihat agamanya siapa, apapun agamanya, maka kita harus menjaga kebaikan. Dalam ajaran sosial gereja, umat Katolik itu dididik untuk hidup jangan sendiri-sendiri atau egois. Kita itu didorong untuk aktif dalam pengurusan warga,
atau jadi bendahara arisan di komplek, atau ngurusin pengelolaan sampah supaya lingkungan kita jadi lebih baik. Ajaran kerukunan dalam agama Islam itu seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi umat muslim. Seperti yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya saudaramu yang bukan seiman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi kalau ada rekan kita yang beda agama sedang sakit, kita bisa membantu mereka sebagai sesama manusia. Dalam agama saya diajarkan dalam hidup dalam kasih, sehingga mau kita melakukan apapun itu atau berpikir dalam melakukan sesuatu itu sebaiknya dalam kasih. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Di umat Katolik itu ada namanya dialog karya. Ini aksi nyata, misalnya anak-anak OMK kerja sama remaja masjid untuk kebersihan RT RW kita, atau kayak bersihin paret-paret supaya nggak banyak sampah. Selama kita kembali lagi ke inti ajaran kita, selama kita tidak melakukan perbuatan jahat, kita selalu melakukan perbuatan baik. Kita bisa melakukannya itu di semua lapisan masyarakat, baik itu heterogen maupun majemuk. Kita selalu menjunjung tinggi namanya perbaikan, dan kita perbuatan baik, dan kita selalu menjunjung tinggi mensucikan hati kita. Menurut saya dalam menciptakan lingkungan harmoni itu adalah dengan kita membaca klarifikasi, apalagi sekarang banyak berita hoax yang tersebar. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 diinginkan kalau misalnya ada berita datang, kita harus lebih teliti lebih dahulu. Kalau ada pesan berantai di WA yang menyudutkan agama tertentu, kita jangan langsung share, kita rendam dan cari tahu dulu keberadaannya biar warga tidak panik dan musuhan. Nah, kembali ke jawaban saya yang sebelumnya, itu hidup dalam kasih. Karena ketika kita sudah hidup dalam kasih, masyarakat heterogen pun bisa berada di lingkungan yang harmonis. Oke, kalau di masyarakat heterogen kita ini, saya kira salah satu faktor yang paling penting itu kita itu harus punya mentalitas untuk mengurusi apa yang menjadi bagian kita. Misalnya gini, kita sebagai umat Buddha itu sebaiknya tidak terlalu mencampuri dari koridor-koridor dari agama lain. Jadi itu bisa, menurut saya bisa mengurangi konflik banyak sekali. Pertanyaan nomor 4, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Oke, kalau untuk skala di dunia, saya kira itu terlalu luas ya. Jadi kalau saya sendiri itu selalu memulai dari dalam keluar. Jadi maksudnya itu dari lingkaran terkecil dahulu. Lingkaran terkecil dahulu itu apa? Maksudnya dari bersama teman-teman kita di saat berinteraksi dengan agama-agama yang lain, kita sebaiknya ya harmonis. Dan setelah itu baru di ruang lingkup yang keluarga dan mungkin masyarakat satu komplek. Saya kira itu lebih realistis daripada langsung memikirkan satu dunia. Jadi kalau ditanya menurut pendapat saya akan memulai dari ruang lingkup itu terlebih dahulu. Kita bisa mulai dari merawat bumi bersama, karena konflik dunia sering terjadi karena perebutan sumber daya manusia. Di sini sih tentang merawat kita bersama, yaitu bumi. Agama-agama yang lain juga harus tetap bertengkar dan bersatu dalam proses penyelamatan bumi. Kerukunan ini terjadi lewat proyek kemanusiaan global seperti Go Green dan buang sampah pada tempatnya, jangan ke sungai ya. Menjaga kerukunan itu kita dilarang menghina sesembah yang bukannya kita, kayak menghina agama, seperti yang tertulis dalam Quran Al-An'am ayat 108. Umat Islam dilarang keras memaki sembah orang lain, karena kalau kita memaki mereka bakal memaki kita, agama kita sebagai balasannya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memain medsos ataupun dalam bertutur kata. Untuk menjaga kerukunan antara agama di dunia ini, sebenarnya ini sudah pernah diajarkan oleh Sang Buddha sendiri, di mana kita ingin melakukan sesuatu baik secara perbuatan, ucapan maupun pikiran, kita harus melihatnya seperti cermin, di mana kita harus bisa melihat diri kita sendiri apakah perbuatan kita itu pantas dan layak. Jika kita bisa mengkoreksi diri sendiri terus-menerus terhadap perbuatan, ucapan dan pikiran,
maka tidak ada yang namanya maka dinilainya akan harmonis. Pertanyaan nomor 5, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah di posisi ini sangatlah penting bagi kerukunan beragama yang heterogen di Indonesia ini, di mana peran pemerintah itu adalah membuat peraturan-peraturan yang mendukung agama-agama itu sendiri serta untuk menjaga kedamaian setiap agama itu sendiri, seperti ada aturan-aturan seperti suara atau aturan-aturan terhadap kebaktian atau aturan-aturan terhadap rumah ibadah, sehingga itu bisa menjaga kerukunan dan keharmonisan setiap umat beragama dan diatur dengan hukum yang dari pemerintah yang sudah baku dan masuk ke dalam undang-undang. Keadilan pemimpin menguatkan negara, misalnya di kitab suci Amsal 29 ayat 4 nyebutin dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya. Kalau di masyarakat, pemerintah atau kepala daerah wajib netral dan nggak boleh ada kebijakan yang pilih kasih. Misalnya izin mendirikan gereja atau rumah ibadah lainnya harus dipermudah oleh aturan hukum yang berlaku tanpa harus tertekan sama ormas. Peran pemerintah dalam menjaga kerukunan di Indonesia adalah pemerintah bisa dan tokoh-tokoh daerah duduk bareng untuk bermusyawarah seperti yang tulis dalam Quran Al-Imran ayat 159. Kalau jika ada penolakan dalam pembangunan rumah ibadah di sekitar daerah, warga dan tokoh agama dan pemerintah dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Menurut saya itu yang pertama pastinya keadilan, karena kalau misalnya janganlah kalau di agama yang ini maksimal, yang di agama ini kurang maksimal, seharusnya adil seperti itu. Kalau menurut saya untuk pemerintah sendiri ya, mungkin pemerintah itu bisa lebih memperhatikan misalnya ketika ada agama-agama minoritas yang mungkin membutuhkan izin atau membutuhkan keamanan di saat melaksanakan ibadahnya, mungkin bisa lebih diperhatikan. Karena mungkin yang kita sama-sama tahu, mungkin ketika kita jadi minoritas itu pasti punya suatu ketakutan atau suatu minder ya. Jadi ketika ada suatu perlindungan dari pemerintah itu kita jadi lebih leluasa dan lebih tenang dalam melaksanakan ibadah kita. Forgot to